Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa habibina Muhammadin ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ibu-ibu, bapak-bapak sekalian, serta adik-adikku, anak-anakku yang saya cintai. Sore hari ini saya senang sekali, senang bos, luar biasa. Saya mendapatkan kehormatan untuk berbicara di depan adik-adik yang sangat terhormat, di depan Bapak Ibu yang sangat terhormat. Jadi saya ikut terhormat karena berbicara di depan orang yang terhormat. Bapak Ibu sekalian dan adik-adikku, anak-anakku, baik yang di dalam masjid ataupun yang mengikuti acara ini melalui jaringan, para pemirsa. Sekarang kita sudah memasuki Ramadan yang ke-7 ya. Alhamdulillah. Sore hari ini saya diminta berbicara tentang curhat atau mengadu gitu ya, mengadu. Ya, Bapak Ibu ini sekarang senyum, kelihatannya kan seneng ya Mbak ya, senang ya, senang Mbak ya. Iya, tapi di balik senyuman itu sebetulnya menyimpan banyak masalah juga ya. Betul tak Bu? Betul? Iya, kelihatannya ceria tapi sebetulnya ya punya masalah. Dan itu tidak mengada-ada. Tidak mengada-ada. Semalam saya mengisi di sini sudah saya sampaikan. Satu dari 10 orang di Indonesia itu sebenarnya punya masalah. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Lagi satu di antara ini. Ini satu ini adik ini mahasiswi ini. Ini 1, 2, 3, 4, 5, 10. Itu satu itu bermasalah. Nah itu bisa saja semuanya. Tapi jangan susah ya. Apa bedanya surga dan dunia? Itu. Jangan berharap hidup tanpa masalah. Apa Bu? Jangan berharap hidup tanpa masalah. Kalau tidak berani menghadapi masalah, ya jangan hidup. Oleh karena itu, selama kita hidup, itu selalu kita menghadapi masalah. Itu. Oleh karena itu, adik-adik sekalian, Bapak Ibu yang sangat terhormat, ya, ketika orang itu dimasukkan ke dalam surga, itu doanya adalah begini. Alhamdulillahilladzi adhaba 'annal hazan. Terjemahnya adalah terjemahan bebas. Wahai Allah, terima kasih. Sekarang saya berada di tempat yang sudah tidak ada masalah. Gitu. Ibu memandang saya, Bapak memandang saya itu ceria apa enggak? Ceria toh? Tapi Bapak kan enggak tahu masalah saya. Jadi masalah itu selalu ada. Sekarang yang kita ajarkan kepada semuanya adalah bagaimana mengatasi masalah. Saya menulis buku Bersiul di Tengah Badai. Itu artinya sekalipun kita itu di dalam pusaran badai, please smile. Smile although you are in the midst of the wind, in the midst of storm. Nopo nih gua? No smoking.
Senyumlah sekalipun you are in the midst of storm. Pokoknya senanglah sekalipun Anda diputar dalam putaran badai. Apa sebab? Sebab di dalam surah Ar-Rahman itu Allah mengatakan kulla yaumin huwa fi, kok diam semua? Kulla yaumin huwa fi sya'an. Nah, gitulah. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap saat Allah itu sibuk ngurus saya, ngurus bapak, ngurus ibu, ngurus adik-adik. Sekalipun orang itu lupa Allah, Allah tetap mengurus bagaimana jantungnya itu bekerja. Kalau Allah 5 menit tidak ngurus jantungnya bapak, apa yang terjadi? Apa yang terjadi? Yang terjadi adalah Yasin wal Qur'anil Hakim innaka laminal mursalin. Itu Pak. Maka kita harus malu kepada Allah. Allah yang setiap detik mengurus kita. Tapi kita tidak setiap detik ingat Allah. Kita mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khotoya. Stop. Ya. Bapak Ibu sekalian, apakah Nabi Muhammad itu juga tidak pernah sedih? Jawab. Pernah. Jawab, pernah? Pernah. Dari mana sampean tahu? Wong dudu tonggo sampean. Hah? Nabi itu pernah sedih gara-gara istrinya, Pak. Coba. Salah satu istri Nabi itu berkunjung ke rumah orang, terus di situ perabotnya bagus-bagus. Pulanglah, bilang kepada Nabi, Nabi, perabot kita kok enggak sebaik yang itu. Istri sampean pernah gitu? Iya. Wah. Wong istrinya Nabi aja begitu, apalagi istrinya siapa Pak namanya? Siapa? Sugi. Pak Jody. Makanya sama aja sok mamane bojoku enggak ngoten, dabrus. Bel. Ya toh? Itu Nabi. Pernah Pak. Sampai Umar itu datang kepada Nabi. Nabi, kenapa Nabi kelihatan kok murung? Ya gara-gara Mbak Yumu itu loh. Gitu. Apa kata Umar? Nabi, orang seperti itu ceraikan saja. Nanti Allah akan mengganti yang lebih solihah. Umar ditakoni, ya segini iki. Umar bin Khattab. Garang. Hebatnya Umar bin Khattab, ketika Umar bicara begitu, turunlah ayat yang bunyinya seperti itu. Siapa tadi yang hebat? Umar bin Khattab. Surabaya ini ada orang hebat. Saya pernah menikahkan anak, saya tanya, siapa walinya? Kula Pak. Jenenge sinten sampean? Mar Khattab. Bagus. Bagus. Pernah sedih. Nabi pernah sedih juga gara-gara Ibrahim. Ibrahim itu putranya Rasulullah SAW wafat. Wafat. Terus Nabi mengeluarkan air mata. Al-ainu yadma wal qalbu yahzan. Kamu Nabi kok ya nangis? Jawabnya Nabi, ini yang mengalirkan adalah Allah. Saya tahu di depan saya ini ada yang pernah nangis sampai sapu tangan, tisu entek wabah.
Ini belum beler. Allah, Allah. Normal Pak, normal. Normal. Nabi Yakub mendengar anaknya yang paling ganteng. Siapa? Anaknya yang paling ganteng diberitakan bahwa dia dimakan singa. Siapa yang paling ganteng itu? Nabi Yusuf. Seperti saya. Sampean guyu tuh ngenyek. Hah? Tuh. Istri saya bilang kok, Mas ganteng temenan. Tandane ganteng apa? Kelek sampean rambut duren. Oh cobalah. Lo itu ibu bapak sekalian, ketika Nabi Yakub mendengar berita itu, Nabi Yakub mengatakan, qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Qala innama ashku bathi wa khuzni ila Allah. Duh Gusti, saya melaporkan apa yang saya rasakan sekarang. Berarti Nabi Yakub ya punya masalah. Nabi Muhammad juga punya masalah. Nabi Ayub sakit juga punya masalah. Nah kalau Mas punya masalah, tolong ibu, bapak, adik-adik sekalian, kalau punya masalah jangan ceritakan kepada makhluk Allah. Apa tadi? Ayo, sampai tirukan. Jangan ceritakan kepada makhluk Allah. Allah marah. Ibu bapak kan kepengen supaya tidak dimarahi Allah. Mana tandanya bapak ibu ingin supaya tidak dimarahi Allah? Ibu bapak membaca ghairil maghdubi alaihim waladdallin, amin. Allah marah kenapa? Kamu punya masalah kok kamu cerita kepada orang, dia itu bisa apa? Wong orang itu ya dalam kekuasaan saya. Kok kamu ndak kepada saya? Coba Pak, mulai hari ini kalau punya masalah jangan ceritakan kepada makhluk. Kadang-kadang justru tidak ada solusi, tambah disuruh mikir. Pak, Mbak, aku punya masalah begini, ini uang UKT saya belum bayar, kos-kosan habis, tugas belum selesai, ini gimana, saya bingung, mau bunuh diri kok haram, kalau dihalalkan gitu bunuh diri saja, bingung saya. Temannya ini ngomong, kamu masih mendingan. Coba saya ini sudah tidak punya bapak, tidak punya ibu, makan saja tidak jelas, jangankan mikir UKT, tugas belum ada saya kerjakan. Coba pikirin, coba. Jadi ini itu minta disuruh mikir, justru ditambahi mikir. Kata Allah, rasakan. Itu Pak. Makanya ada hadis qudsi, bunyinya begini. Qala Allahu tabaraka wa ta'ala, Allah berfirman, idza btalaitul abdal mu'mina, jika saya memberikan cobaan kepada seseorang yang mukmin, kemudian thumma lam yashkuni ila awadi, kemudian ketika dapat musibah itu banyak yang ikut bela sungkawa, ikut takziah, ikut menghibur, lalu dia tidak cerita sama sekali tentang keluhannya. Apa kata Allah? Ini, aku akan mengampuni dosanya, lalu
dagingnya saya ganti dengan daging yang baru, darahnya saya ganti dengan darah yang baru, supaya bersih dan dia menghadap aku dengan darah yang baru, daging yang baru. Ini pernah saya khutbahkan di ITS, judulnya cuci darah. Iya Pak, betul. Saking senengnya diberi cobaan kok tidak cerita kepada makhluk. Ada yang bodoh menurut saya. Bodoh itu bahasa Jawanya apa? Bodoh. Apa? Goblok, apa mana? Keplek. Apa lagi? Kalau bahasa Kalimantan apa? Goblok itu. Pekok. Kokot. Oon. Oon. Yang oon, yang goblok adalah orang yang punya masalah diceritakan di Twitter, di Facebook, Sosmed. Instagram. Uang cerita tidak melalui media sosial saja itu dimarahi Allah, apalagi itu. Ayo yang pernah tobat. Tidak ada Prof, tidak ada yang ngaku maksudnya. Tidak ada yang ngaku. Ya Allah. Sudah Pak. Lalu pertanyaannya, bagaimana Pak? Apakah saya tidak boleh konsultasi? Apa tidak boleh saya curhat? Jawabnya, boleh dengan catatan. Satu, keahlinya. Kalau kita itu mau melaporkan talang kita bocor, kita curhat kemana? Tukang talang. Ojo dokter gigi. Paham? Yang ahli, yang cocok. Oh ini masalah rumah tangga, berarti ini Bunda Cita ini ahli rumah tangga. Kesini konsultasi tidak apa-apa. Yang kedua, ketika konsultasi itu adalah kita pandang bukan mengandalkan dia. Ia adalah kepanjangan tangan Allah karena Allah menitipkan ilmu kepadanya. Saya sakit, saya periksa ke dokter, konsultasi ke dokter, berarti curhat soal penyakit ke dokter. Boleh dengan niat dia adalah kepanjangan tangan Allah yang diberi ilmu untuk pengobatan. Cocok, gitu. Nah kalau sakit nanti tidak kepada yang ahli, terus datang ke sana, oh santet ini Pak, santet. Iki sing nyantet Pak, wong rambutnya berintik, ya. Ndek. Ya, endek, giginya sudah metu titik, dan itu apik nek nang ngarepe sampean apik. Coba Pak, kacau ngeten iki, kacau ya, itu disesatkan. Iki tak balikno apa lho ngono Pak, kacau gitu Pak. Yang ketiga catatannya adalah ketika konsultasi itu bukan mencerminkan orang itu lagi protes kepada takdirnya Allah. Gini Pak ya. Halo Mbak, Bu, ono sing nyekeli berkat ya Allah. Cek wedi ilang. Wis gak ilang, wis kelek. Gini loh ya. Yang haram itu ngomong begini. Kalau yang bilang kepada orang profesional, Pak, saya punya masalah, ekonomi saya sedang begini Pak, kemudian ini, bagaimana Pak untuk ngatasi ini gitu. Oh ya, sampean kerja apa? Saya jual lontong balap, kok sekarang tidak laku Pak, gitu. Baik, yang nunggu siapa? Ya saya sama istri saya. Oh, bukan protes kepada takdir Gusti Allah diberi rezeki, tapi dia ingin konsultasi. Terus ditanya, istrimu sini, kamu kesini, tanganmu begini. Loh lah kukumu itu
ndak kamu potong, ada hitam-hitam di kukumu. Siapa yang mau makan kamu melayani lontong balap sedangkan kukumu itu kotor? Oh, jadi ada pengaruhnya? Ya ada. Besok potong. Tuh. Coba kamu gini. Loh, lah kamu kurang sikat gigi. Senyummu kan bau nanti. Kan muntah makan lontong balapmu sedangkan melihat gigimu tidak terlihat batas-batas giginya. Loh, ini namanya konsultasi ya Pak ya. Itu boleh. Boleh. Yang enggak boleh itu begini. Pak, Bu, saya ini enggak tahu Allah itu kok enggak adil ya. Saya ini ya taraweh ya sudah, yang lain 8, saya itu 30 loh Pak. Tuh. Yang lain itu one day one juz, saya ini one day 20 juz Pak. Saya sudah menjadi donatur panti, tapi nasibku kok masih begini terus Pak. Sedangkan sebelah saya itu enggak pernah taraweh Pak, pelitnya setengah mati. Es batu itu loh Pak dipegang, itu enggak keluar airnya Pak. Tapi kok hidupnya sehat, ekonominya jalan, rumah tangganya gitu. Lah ini yang enggak boleh Pak, ini namanya protes kepada Allah, ini haram. Jadi konsultasi itu bersifat itu. Ini Bapak Ibu mungkin pernah gini ya, mengapa saya kok, ayo betul, kok pernah, oh pernah kok pernah. Ini bahaya, nggak boleh ya. Nah, tambah padahal lagi. Ya Allah, nasib saya kok begini padahal. Lah ini sudah ada kok padahal. Ini kriminal ini, itu kejahatan iman itu, kejahatan. Betul Pak ini, tolong itu dihindari. Sebab ada hadis Nabi, ulangi kata saya ya Bu ya, Pak ya. Manlam yardo biqodoi walam yasbir ala balai falyatlub rabban siwaya. Ulangi saya, barang siapa yang tidak senang dengan keputusanku maka hendaklah dia mencari Tuhan alternatif selain aku. Coba Pak, jangan sekali-kali begitu. Jadi boleh asalkan untuk konsultasi. Yang keempat, boleh mengadu curhat kepada orang lain asalkan itu tidak menimbulkan dosa. Paham? Konsultasi kemana Nduk? Kamu Nduk? Itu kepada ini loh, Pak Robert, mantan pacarmu biyen niku. Lah iki Pak, iki wis duwe bojo Nduk. Jangan. Lah rono konsultasi soal suaminya. Ya apa dadine? Coba. Iya toh Pak? Enggak boleh. Itu menimbulkan masalah. Jadi curhatlah hanya kepada Allah. Dan sebagai penutup, ini nanti kita diskusi, curhat yang terbaik itu adalah curhat ketika bapak yang terhormat, ibu yang terhormat sujud yang lama. Ya Allah, saya punya masalah. Ya Allah, saya punya hutang sekian banyak, pinjol. Ya Allah, nama saya sudah buruk, saya harus pindah rumah masih dikejar lagi. Ya Allah, ya Allah, saya tidak cerita kepada siapapun, hanya cerita kepadamu. Saya yakin ya Allah, Engkau mendengar setiap kata dalam doaku, Engkau tahu tetesan air mataku. Aku yakin melalui sujud ini Engkau turun tangan menyelesaikan masalahku. Aku yakin dan aku pasrah kepadamu. Jos. Baik. Itu Ramadan. Ini.